Orang Betawi dari dulu tuh punya satu pegangan kuat, dekat ame ulama, kiai, dan habaib. Karena di tangan mereka, belajar agama bukan cuma tentang ilmu, tapi tentang adab. Dan anak Betawi diajarin itu. Hidup tanpa adab itu kayak rumah tanpa tiang. Bisa roboh pelan-pelan. Kita dulu lihat sejarah bang. Waktu Betawi masih kampung, yang nyatuin rakyat, yang ngajarin tenang waktu penjajahan, itu bukan pejabat, tapi ulama. Dari Guru Mukni Kuningan, Guru Mansur Jembatan 5, sampai Habib Ali Kuitang yang majelisnya nyentuh ribuan orang tiap Ahad pagi. Semua ngajarin hal yang sama. Kita kudu hormat guru, jaga lidah, dan jangan putus silaturahmi. Mereka nggak cuma ngajar ngaji, tapi ngajarin harga diri, ngajarin gimana jadi manusia yang beriman tapi juga berani. Nah zaman sekarang udah beda. Anak muda Betawi hidup di dunia yang serba cepat. Berita numpuk, opini tumpang tindih, semua serba viral. Tapi jarang yang tabayun. Padahal ulama dari dulu ngajarin jangan asal ngomong, jangan asal ikut rame. Kalau nggak jelas, diem lebih mulia. Kalau bingung, balik ke guru. Karena bukan medsos yang nuntun arah, tapi doa orang tua dan ulama yang jaga langkah. Nah, anak Betawi itu dari dulu diajarin satu hal. Kalau mau hidup berkah, kita kudu deket sama ulama. Kalau mau anak Betawi tetap punya marwah, kita jangan jauh-jauh dari ulama. Karena ulama itu bukan cuma pengajar, tapi penjaga arah, penjaga nurani umat. Jadi, kita kudu inget bang, kita boleh modern, boleh paham digital, boleh keren. Tapi kalau udah jauh dari guru dan ulama, itu tandanya kita mulai lupa siapa diri kita. Nah selama anak Betawi masih hormat sama ulama, selama itu juga Betawi nggak bakal hilang arah. Dan selama doa orang tua dan guru kita masih naik ke langit, marwah anak Betawi bakal tetap berdiri tegak, santun, dan beradab.